Pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto harus sangat berhati-hati saat menghadapi timnas Brasil U17 setelah kedua tim resmi tergabung di grup H pada ajang Piala Dunia U17 2025 mendatang. Seperti diketahui, berdasarkan hasil undian yang telah diselenggarakan di Doha pada Minggu 25 Mei 2025, Indonesia akan menghadapi tantangan berat. Tim Garuda U17 akan bermain satu grup dengan timnas Brasil U17, timnas Honduras U17, dan timnas Zambia U17 di grup H ajang Piala Dunia U17 2025. Timnas Brasil U17 tentu menjadi negara yang paling harus diwaspadai mengingat mereka merupakan tim yang berhasil lolos ke Piala Dunia U17 2025 karena menjuarai ajang Piala Amerika Selatan U17 2025. Selain itu, Brasil diketahui telah meraih 4 gelar juara Piala Dunia U17 sehingga menjadikannya tim favorit di kompetisi antar negara ini. Di sisi lain, bagi Indonesia ini merupakan partisipasi ketiga mereka di Piala Dunia U17 setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah pada 2023. Saat ini, Garuda Muda berhasil lolos melalui jalur kualifikasi, menandai pencapaian penting dalam sejarah sepak bola usia muda Indonesia. Meski di atas kertas, Brasil tentu lebih diunggulkan dibanding timnas Indonesia U17, namun bukan berarti tim Garuda tak bisa mengalahkan tim Samba. Dan berikut adalah 3 alasan kenapa timnas Brasil bisa saja kalah melawan timnas Indonesia di pertemuan mendatang. Tekanan besar timnas Brasil. Tim manapun yang akan menghadapi Brasil tentu akan ciut sebelum bertanding. Di satu sisi, hal itu bisa menguntungkan bagi skuad Brasil, namun di sisi lain justru bisa saja jadi kelemahan. Salah satu media lokal Brasil SPFC.net menyebut bahwa sepak bola di negara mereka tengah menghadapi tantangan kesehatan mental pemain dan pelatih. Artikel yang rilis pada 22 Mei 2025 itu menyebutkan sebagai negara yang diakui terhebat di sepak bola, pemain dan pelatih Brasil terkadang sulit untuk keluar dari tekanan. Mantan pelatih tim senior Brasil Tite menyebut bahwa sebagai manusia, pelatih dan pemain Brasil sangat rentan terhadap tekanan. Bermain di level kompetisi seperti Piala Dunia U17, Brasil dituntut untuk menang. Hal ini bisa jadi bumerang. Kondisi ini tentu bisa jadi keuntungan bagi timnas Indonesia U17. Bermain lepas dan taktis serta disiplin seperti saat melawan Korea Selatan U17 bisa membuat anak asuh Nova Arianto itu bisa meraih hasil maksimal. Posisinya saat ini Brasil yang lebih diunggulkan dan hal itu jadi tekanan tersendiri terhadap pelatih Dudu Patetucci. Sejumlah tim Asia pernah kalahkan Brasil U17. Selain soal tekanan yang bisa jadi titik kelemahan Brasil U17, faktor lainnya ialah hasil tim Asia melawan Seleção. Brasil nyatanya bukan tim yang tidak pernah dikalahkan. Iran mampu membuktikan itu saat mengalahkan Brasil 3-2 di Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Bermain di J Stadium pada 11 November 2023, Iran bisa menaklukkan tim Samba. 3 gol Iran saat itu dicetak oleh Yagob Barajeh, Kasrat Taheri, dan Ismail Golizadeh. Sedangkan 2 gol Brasil dicetak oleh Ryan dan gol bunuh diri dari pemain Iran Zamani. Tidak hanya Iran, Korea Selatan U17 juga pernah meraih kemenangan atas Brasil di Piala Dunia U17 2015. Saat itu, Korsel U17 meraih kemenangan tipis 1-0 atas Brasil melalui gol yang dicetak oleh Jae Won-jang. Yang menarik dari data statistik, Brasil U17 sepanjang 2019 sampai 2025 hanya sekali bertanding melawan negara Asia. Itu artinya, Brasil U17 tidak benar-benar mengetahui skema dan taktik negara-negara di Asia. Hal ini bisa jadi keuntungan tersendiri bagi pasukan Garuda Muda. Singkatnya, Brasil akan kesulitan untuk bisa meraih poin maksimal melawan tim di luar Amerika Latin dan Eropa. Brasil U17 belum stabil. Timnas Brasil datang ke Piala Dunia U17 dengan status juara Copa America U17. Tentunya, hal ini jadi keunggulan bagi anak asuh Dudu Patetucci. Namun pelatih Dudu mengakui bahwa anak asuhnya belum stabil dalam segi permainan dan beberapa kali bisa meraih kemenangan karena faktor keberuntungan. Dudu mengatakan lini belakang Brasil juga sedikit rapuh, seperti saat dikalahkan Ekuador. Brasil kebobolan 2 gol saat itu. Sang pelatih pun menjelaskan bahwa Brasil U17 membutuhkan keseimbangan dan mampu beradaptasi dengan pola perubahan taktik. Dudu juga menyebut panggung Piala Dunia U17 2025 jadi debut untuk dirinya dan para pemain, sehingga kondisi itu juga jadi tantangan tersendiri. Itulah 3 alasan kenapa timnas Brasil U17 masih bisa dikalahkan oleh skuad Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Di sisi lain,
tim Samba muda memang dikenal memiliki kedalaman skuad yang merata dan kualitas individu yang tinggi di hampir setiap lini. Namun sejarah mencatat bahwa kejutan selalu mungkin terjadi di turnamen sekelas Piala Dunia, terlebih jika timnas Indonesia U17 mampu bermain tanpa beban dan mengandalkan semangat juang tinggi.